Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya, tetap sangat melakukan perlawanan. Karena tadi setelah keputusan dari Mahkamah Konstitusi, saya kira banyak orang yang kecewa gitu. Kalau saya lihat ini Paman Usman dikorbankan, ditumbalkan, dan tetap saja Gibran jadi calon wakil presiden gitu ya. Gimana itu, Bung Rocky? Ya, ya semua mereka ya yang berharap, termasuk saya yang berharap ada semacam terobosan dari saudara Jimli Asidik, nggak terjadi tuh. Hmm. Memang Jimli ninggalin semacam taktik bahwa nanti dibalikin ke MK supaya MK yang putuskan sambil menunggu kasus baru yang dalam 2 hari ini bisa disidangkan. Jadi tetap ada sifat diplomatis dari saudara Jimli Asidik. Nah ini menunjukkan bahwa Jimli Asidik dia pernah jadi hakim ketua Mahkamah Konstitusi, tapi sekarang dia mengalami konstipasi gitu. Nggak bisa mencerna. Karena orang beranggapan bahwa Jimli kok jadi politisi ya. Kan mestinya kita ikuti apa ya, yang paling benar adalah Bintan Saragih itu. Dia minta supaya diberhentikan tidak hormat. Bukan sekedar diberhentikan dari ketua, tapi dipecat tidak hormat. Kan masalahnya, ini kan Dewan Etik, Mahkamah Kehormatan itu, Majelis Kehormatan Etik tuh. Dan kita tahu bahwa etik itu melekat pada karakter manusia tuh. Jadi bukan karena dia ketuanya maka dia melanggar etik, enggak. Mental dia, moral dia sebagai manusia yang rusak si Selain Paman Gibran. Utsman ini nih pamannya Gibran, kan moral dia yang rusak kan, bukan karena dia, karena itu dia mesti diberhentikan sebagai hakim, kan itu dasarnya kan. Jadi uh, uh, saya anggap bahwa saudara Jimli itu juga ada trikinya di situ tuh, tapi triki yang oke, mendua. Tapi dari segi ke, kejujuran berpikir, Jimli tidak paham bahwa etik itu melekat pada manusianya tuh, karena itu yang buruk adalah manusianya, maka dia mesti diberhentikan tuh sebagai hakim, bukan diberhentikan dari jabatannya. Ya, Itu bedanya itu pengertian imperatif etik ya, dalam ya. soal sifat dari majelis kehormatan itu. Iya, dan saya kira kan etik itu justru di atas hukum gitu. Orang kan selalu berkilah gitu ya bahwa oh secara hukum nggak ada masalah. Tapi ketika kemudian bertentangan dengan etik, ya harusnya nggak ada lagi kata-kata bahwa oh dia nggak ada aturannya dalam hukum gitu. Jadi kelihatannya Jimmy juga nggak bisa bedain antara etika dan etiket itu. Ya Ya, ini kan soal administrasi, artinya oh Anda karena punya jabatan Mahkamah Konstitusi ketua maka kami berhentikan jabatan Anda. Bukan dia, bukan jabatannya yang diberhentikan, orangnya itu yang melanggar etik itu. Jadi ya. inti dignity orang itu yang tidak tegar, tidak jujur, sehingga keputusannya cacat secara etik itu. Nah kalau suatu sudah cacat secara etik itu artinya secara hukum mesti dibatalkan, karena gantungan terakhir dari norma hukum adalah etik, kan itu dasarnya kan. Ya. Kalau gitu justice itu bukan hukum, justice itu pandangan etik tentang keadilan, itu dasarnya itu. Ya. Kalau kita kasih kuliah dulu masih Jimli ini. Oke, nah ini kan yang menarik alasannya tadi. Dia menyatakan bahwa kenapa kok dia tidak dipecat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, walaupun sebenarnya dia ini kan dijadikan hakim non palu gitu karena dia tidak boleh mengadili yang berkaitan dengan sengketa pemilu nanti mulai termasuk pilpres sampai pileg segala macam. Alasannya karena nanti kalau dipecat dari Mahkamah Konstitusi itu kan ada mekanisme banding dan itu kata dia dalam situasi sekarang orang perlu ada kepastian hukum gitu. Jadi makanya dicopot saja dipecat dan kemudian dari ketua dan non palu lah gitu jadi hakim non palu. Ini trikinya Jimmy. Ini bukan sekedar pelanggaran etika dalam pengertian secara administrasi. Dia nggak tahu bahwa itu akan membuat kesalahan. Ini dari awal dia tahu desain yang mesti dia jalankan atas perintah presiden. Kan di Hmm. situ intinya kan. Jadi Ya. mestinya bahkan palunya itu mesti dipatahin di depan dia tuh. Bukan Usman itu jadi hakim non palu. Tetap dia hakim. Dia nggak boleh pegang palu. Karena itu dia mesti diberhentikan sebagai hakim. Kan begitu dasar berpikirnya kan. Ya, ya. Lain kalau sekedar ya ada kesalahan administrasi secara etik, iya diperbaiki. Ini soal menyangkut kehidupan bangsa yang di dalam konstitusi adalah capaian terakhir dari bangsa ini kan memilih presiden yang jujur dan wakil presiden yang jujur tuh. Nah soal ketidakjujuran itu yang diproteksi oleh saudara Usman. Nah Jimli mesti sampai di situ cara berpikirnya. Ya, ya. Oke.
saya kira ini nanti kalau perdebatannya hukum tuh jadi panjang ya Bung Rocky. Tapi kita akan bicara soal implikasi saja dari. Ya, oke. Saya kira itu jauh lebih penting gitu ya Bung Rocky ya. Betul. Ya oke. Tetap ada kalau soal implikasi politik yang saya sebut tadi, Jim Lee lemparkan lagi bola panasnya ke MK tuh, karena dia anggap bahwa MK mesti putuskan cepat-cepatnya, dan Jim Lee tahu bahwa di situ masih ada kasus yang bisa memungkinkan MK itu membatalkan keputusan ini berdasarkan kasus yang baru masuk dari anak-anak UIN, anak-anak Nahdlatul Ulama ini kan. Itu Ya. boleh juga tuh. Jadi sebetulnya kita mau tuntut sebetulnya dari awal Jimli mesti kasih hukuman berat berdasarkan prinsip etis tadi itu, bukan berdasarkan kesalahan administrasi, sehingga apa namanya nih, Usman itu nggak boleh ada di ruang sidang, kira-kira begitu kan. Bukan dia nggak boleh ada di ruang sidang, dia itu udah berhenti sebagai hakim mestinya tuh. Tapi oke lah, ya kalau dikasih angka gue kasih lah ya 6 plus lah buat si Jimli itu. Tadinya kita mau dia di 10 plus itu, ini 6 plus aja ya. Walaupun kita masih tunggu implikasi dari putusan Pak Jimli itu, tetapi secara absolut kita mesti lihat bahwa ini kasus yang sangat causa celebre, kasus yang dibicarakan semua orang, dan kedalaman filosofinya itu tinggi sekali. Karena ini menyangkut negara yang akan dipimpin oleh orang yang dari awal diloloskan dengan cara-cara yang tidak jujur. Yes. Kan bagian ini yang mesti dimengerti oleh Pak Jimli itu. Tapi saya tahu mungkin beliau ya ada semacam taktik untuk menyodorkan kembali kasus ini supaya bisa memperkeruh suasana politik. Kalau itu terjadi, kita maafin lah si Pak Jimli ini kan. Tetapi dari awal kita ingin Jimli yang melakukan tindakan radikal tuh, bukan disodorkan lagi pada Mahkamah Konstitusi. Tapi Jimli tentu punya argumen, nggak mampu kita lakukan itu karena kita adalah majelis kehormatan. Ya iya, itu administrasi teknisnya begitu. Tapi dia bisa ucapkan sesuatu supaya ada game changing, kan itu dasarnya kan. Nanti dicarilah klausul hukum yang membenarkan putusan Jimli itu, walaupun itu pada akhirnya nanti orang bilang, kok Jimli memutuskan ultra virus itu. Tapi nggak ada soal. Kan Jimli bisa kasih semacam keterangan alternatif bahwa ini adalah kasus khusus. Karena itu saya putuskan secara khusus. Kenapa khusus? Karena ini menyangkut kemarahan satu republik. Itu dasarnya kan. Nah itu sebetulnya dengan cara itu Jimli mengambil risiko untuk memperlihatkan bahwa ethics first. Jadi mestinya Jimli katakan itu karena ini kasus yang betul-betul fundamental, sehingga orang tahu bahwa dalam keadaan apapun, etik itu melampaui prosedur hukum atau hukum yang mengatur perlindungan terhadap hak hakim itu. Kalau enggak nanti mesti dibawa ke presiden lagi itu. Kalau enggak nanti habis waktunya tuh. Kalau enggak nanti macam-macam itu. Tapi penting untuk diingatkan bahwa rakyat menunggu satu keputusan yang betul-betul bermutu dari saudara ketua Majelis Kehormatan. Itu nggak terjadi, itu dasarnya. Karena dari awal kan kita tahu Jimli udah keluar kok, ini Republik udah rasa kerajaan. Jimli 2-3 hari lalu udah kasih sinyal bahwa ini adalah pelanggaran berat. Ya kalau pelanggaran berat, ikuti kata hatimu Jimli, bukan ikuti sesuatu yang masih memungkinkan Anda itu melempar bola pada Mahkamah Konstitusi kan. Jadi tetap ada trik di situ. Tapi oke, kita nggak akan musuhin Pak Jimli karena dia bagaimanapun dia sudah berupaya, itu intinya tuh. Oke, nah sekarang kan begini ya, orang jadi kan tahu bahwa ada dua soal saya kira. Ini Gibran dan ini juga dampaknya pada Pak Prabowo. Orang semua se-Indonesia, bahkan bukan hanya Indonesia, sedunia lah gitu kita sebut ya, tahu bahwa Gibran ini adalah calon wakil presiden yang proses lolosnya menjadi calon wakil presiden saja sudah curang. Gitu. Jadi orang kita juga bisa langsung bisa menduga dengan keras bahwa pemilihan presidennya pasti prosesnya curang, apalagi pemilihan presidennya nanti. Ya ini karena itu impactnya itu bukan sekedar menguji legal apa tidak, dia bukan legitim apa tidak. Jadi pindah dari wilayah hukum, apalagi hukum positivistik, ke wilayah etika. Jadi Gibran sebetulnya tidak lagi punya legitimasi. Betul. Karena proses yang dia peroleh itu tidak legitim kan. Walaupun nanti dianggap kan secara legal keputusan MK itu tidak bisa dibatalkan, apa namanya, final and binding. Iya, sebagai cara berpikir hukum. Tapi ini adalah memilih presiden, itu bukan soal hukum, ini soal nilai politik di belakang itu kan. Jadi orang akan ingat bahwa oh Gibran itu jadi calon wakil presiden melalui prosedur yang salah secara etik, tidak punya legitimasi, dan itu akan ditempelkan ke dia tuh. Jadi sayang sekali si saudara Gibran akan dapat cercaan
bertahun-tahun atau berabad-abad tuh, karena dia ternyata memanfaatkan celah yang tidak etis, kan itu intinya tuh. Nah dari segi itu oke, kita kasih poin lah pada Pak Jim Lee. Tetapi poin itu bukan poin yang dituntut oleh rasa keadilan tuh. Ya, oke. Tapi kan begini ya, sebenarnya ini kalau gampang banget sebenarnya jadi sisi kalkulasi perlu survei ya, karena orang se-Indonesia ini kalau kita lihat moodnya itu semuanya moodnya marah gitu dan memusuhi ini. Udah hampir dipastikan kalau itu pemilu berlangsung dengan fair, Gibran dan Pak Prabowo pasti dipastikan nggak akan menang gitu ya, karena dia jadi public enemy sekarang itu. Tapi kan kita tahu dengan niat Pak Jokowi seperti apa dan kita harusnya ya bagaimanapun sejak awal menghalangi orang-orang semacam ini kemudian jadi pemimpin di negeri ini. Itu tadi, mestinya keputusan saudara Jim Lee pertama-tama halangi dulu potensi Gibran itu jadi wakil presiden. Halangi aja dengan cara apapun. Kenapa? Karena permintaan publik itu, ini bukan sekedar permintaan pragmatis, ini permintaan nilai, permintaan rasa keadilan, permintaan tentang sifat-sifat manusia kan. Jadi kelicikan itu yang tidak dihilangkan oleh publik. Nah, Jim Lee tidak menghilangkan kelicikan itu. Dia hanya menegur ketua Mahkamah Konstitusi itu. Tetapi proses di belakang itu dia tidak mau tahu tuh. Jadi seolah-olah Jim Lee mau bilang, kan saya cuma ketua Mahkamah Kehormatan, ketua Majelis Kehormatan, yang tugasnya melihat etis apa tidak. Oh bukan, etis atau tidak itu bisa terjadi di dapur, tapi bisa terjadi di ruang makan. Tetapi ini satu bangsa ini menganggap bahwa, dan harus hargai pikiran bangsa ini yang sangat peka bahwa ada ketidakjujuran di dalam keputusan meloloskan Gibran. Problemnya dia meloloskan Gibran. Jadi itu intinya tuh. Jadi poin itu yang dimanfaatkan, justru harusnya dimanfaatkan oleh Pak Jimli untuk bikin semacam radical break atau keputusan yang radikal tuh, yang tidak terjadi. Akhirnya orang lihat bahwa ya Jimli ada semacam proto pragmatisme di dalam cara dia memutuskan. Yes, jadi sudah hampir pasti ini ke besok pun seperti tadi Pak Jimli juga mengatakan kalau toh ada keputusan-keputusan lain, kata dia itu dia tidak berlaku untuk pemilu sekarang, tapi untuk pemilu yang akan datang, pemilu 2029 kan dia menyatakan begitu. Jadi artinya sebenarnya kita sudah harus menerima sebuah realitas ya bahwa Gibran itu akan menjadi salah satu kontestan pada Pilpres 2024. Saya kira tinggal kalau Pak Jimli nggak bisa menghalangi ya kewajiban kita civil society untuk rame-rame menghalangi. Iya, artinya civil society yang mesti bergerak untuk menghalangi saudara Gibran karena prinsip yang tidak legitim itu. Tetapi orang akan tanya, ya sebetulnya Jimli ini kan bagian dari masyarakat sipil juga. Kenapa nggak dia yang mempromosikan penghalangan itu? Ini akan dijadikan bukan sekedar bahan disertasi mungkin untuk menilai, tapi akan jadi bahan riset psikologi itu di dalam upaya kita untuk memahami watak dari manusia Indonesia, termasuk Jimli. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Buat kita tetap saja kita sejak awal 0% ya. Oke, tapi tetap salam pada Profesor Jimli Asidik ya. Walaupun yang saya ucapkan tadi itu adalah analisis etika politik dan analisis imperatif moral di dalam putusan Pak Jimli itu. Jadi bedain bahwa saya kritik Pak Jimli karena dia tidak paham bahwa di ujung persoalan ini ada tuntutan justice in optima forma, bukan sekedar prosedur pecat memecat itu intinya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Oke, sip.